This month, we're talking about home that is so dear to our heart. Rumah adalah sesuatu yang dekat dengan kita semua. Kita tumbuh kembang di dalam rumah. Bagi banyak dari kita, rumah adalah tempat yang aman untuk kita bisa mengenal tentang kehidupan, untuk kita bisa belajar tentang bagaimana hidup bermasyarakat, hidup bersosial, bagaimana kita bisa memiliki nilai-nilai yang baik. That's where we learn at home, di dalam rumah kita. Sebelumnya mari kita menyaksikan satu video sebelum saya melanjutkan dengan sharing saya pada hari ini. Silakan. Halo, boleh perkenalan dulu, terus ceritain gimana nih kamu bisa ke IFGF Surabaya? First impression-nya gimana? Hai, saya Janet. Jadi saya pertama kali ke IFGF itu secara online karena saya kenal pacar saya saat zaman COVID tahun lalu. Jadi saya mulai mengikuti IFGF sejak tahun lalu secara online dan beribadah bersama dengan pacar saya. First impression-nya, saya merasa IFGF adalah gereja zaman now, di mana mayoritasnya adalah anak-anak muda, kemudian mengikuti perkembangan situasi saat ini dan orang-orangnya gaul juga. Apa nih yang membuat kamu pengen tertanam dan menjadikan IFGF Surabaya rumah buat kamu? Pertama, saya merasa IFGF itu peduli. Peduli akan firman Tuhan, yang mana misinya adalah pemuritan. IFGF sebenarnya tidak memaksakan orang-orang untuk menjadi membernya IFGF. Malah dengan rendah hati hanya mencontohi dan menunjukkan, ini loh IFGF, buahnya baik. Dan IFGF juga menyediakan sarana untuk mengembangkan diri sendiri, mengembangkan talenta yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Saya merasa IFGF itu rumah karena they always be there. Pastorsnya, teman-temannya itu sangat terbuka, menghargai satu sama lain, memposisikan diri supaya membernya itu merasa berharga, diperhitungkan, dan juga sangat support each other. Kamu kan ikut semua kelas-kelas yang ada di IFGF Surabaya. Come, grow, serve, sampai lead. Apa sih yang mendorong kamu untuk mengikuti semua kelas ini? Pertama, memang untuk menjadi member IFGF harus ikut kelas CAM. Ya saya berpikir, gereja nggak mungkin mengajarkan hal-hal yang nggak benar. Jadi saya ikut aja deh. Tapi ternyata kelasnya itu sangat menarik. Yang paling penting itu applicable. Kemudian teorinya itu dikemas untuk supaya mudah dimengerti dan juga mudah dilakukan. Ya saya juga merasa bahwa kelasnya itu mengajarkan kita supaya tidak hanya untuk pelayanan gereja, tetapi juga hubungan dengan keluarga, bagaimana cara kita bersikap di pekerjaan, dan juga hubungan dengan teman-teman. Makanya saya akhirnya tertarik untuk mengembangkan diri saya, ikut kelas grow sampai lead. Seperti itu. Dan kemudian saya juga memang haus akan pengetahuannya, saya ingin belajar dan lebih mengenal IFGF seperti apa sih rumah yang mengajarkan saya ini. Seperti itu. Yang terakhir, apa nih harapan kamu ke depan untuk IFGF Surabaya? Tetap menjadi IFGF yang seperti saat ini dengan kehangatannya. Tidak ada senioritas, tapi juga tetap terstruktur, jadi tetap respect each other. Kemudian saya juga berharap IFGF tetap menjangkau setiap membernya maupun yang belum menjadi member, supaya seperti firman Tuhan kepada murid-muridnya, yaitu tetap pemuritan, bukan hanya banyak-banyakan jemaat. Kaderisasi tetap jalan dari generasi ke generasi. Kelas-kelasnya tetap aktif, supaya membernya tidak kehilangan arah, tetap on track saat menjalani long race di kehidupan ini. So, IFGF Surabaya, it's a home for me. Thank you Janet yang sudah sharing your journey with us. Kami rindu bagi teman-teman yang belum tertanam di satu rumah, Anda bisa bergabung dengan kami di IFGF Surabaya seperti Janet tadi. Sehingga Anda bisa tetap on track tadi kalau seperti kata Janet ya, dan tidak kehilangan arah dalam menjalani pertandingan kehidupan ini. Silakan Anda bisa menghubungi Connect Team if this is your first time. Anda setelah ibadah Anda bisa turun di lantai 1, teman-teman Connect Team siap menyapa Anda. Anda yang online bisa chat kami di chat room and some of us will be there for you. Hopefully we can walk alongside in your journey. Nah, kami mendapatkan banyak sekali feedback yang baik tentang kebaktian hybrid Sunday service ini. Siapa yang enjoying it so far? Yes, we are enjoying it, right? Nah,
saya minta teman-teman boleh bear with us for the time being, for the next few weeks mungkin. Pasti ada beberapa kekurangan karena kami masih mencoba melakukan penyesuaian di sana dan di sini. Sehingga ada minor glitches. I hope you can bear with us for the next few weeks atau bahkan mungkin 1 bulan ke depan. Yang jelas ada banyak volunteers dan staff yang bekerja keras di balik layar untuk memastikan Anda semua boleh menikmati hybrid Sunday service ini. Sehingga if you are in online, please appreciate everyone who's serving in this house. To set the record straight, sebelum saya mulai, minggu lalu Pastor Raymond berkata bahwa saya suka sekolah. Saya mau kasih tahu, saya tidak suka sekolah. I don't like school. Yang suka sekolah adalah Ibu Yuliana, betul. Itu karena gelarnya dia ngantri koleksi katanya. That's what she's doing gitu. Saya nggak suka sekolah sampai saya ingat ada satu masa dari kehidupan saya mungkin kelas 3 atau kelas 4 SD. Saya nggak tahu apakah orang tua saya ingat atau tidak, tapi saya bilang ke mama saya, "Ma, saya nggak mau sekolah lagi. Saya nggak mau naik kelas, saya maunya main bersama dengan teman-teman." Nah, puji Tuhan mama saya punya hikmat. Sehingga mama saya berkata kepada saya, ini yang saya ingat ya versi saya. Mama saya berkata bahwa teman-temanmu semuanya sekolah dan semuanya bakal naik kelas. Di situ ada light bulb yang nyala di otak saya dan kalau gitu saya harus terus sekolah dan terus naik kelas supaya bisa main dengan teman-teman. So I go to school actually just because of friends. Dan puji Tuhan selama pandemi ini S2 saya punya 12 teman yang setia dalam suka dan duka sehingga akhirnya sekolahnya bisa selesai. Tapi belum selesai wisuda gitu karena nunggu tesis masihan. Nah, jadi Bapak Ibu yang punya anak yang nggak suka sekolah gitu, Anda masih punya pengharapan. Berdoalah, there's hope in everyone. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu gitu. Bulan ini kita bicara a place called home. Ini adalah tema bulan Juni, tema besarnya. Dan sharing hari ini judulnya adalah apa yang kau punya. Mungkin kau punya anak yang tidak suka sekolah. Mungkin kau punya suami yang tidak bisa mengatur waktu. Mungkin kau punya istri yang kurang bisa mengatur keuangan. Mungkin kau punya orang tua yang sedikit jadul. Atau bahkan Anda punya mungkin teman-teman yang seringkali kata-katanya menyakiti Anda. Apapun itu yang Anda miliki, yang kelihatannya salah, yang kelihatannya nggak ada baiknya. Saya mau kasih tahu, let me tell you a secret. Bahwa every home has a problem. Kalau saya berikan kesempatan satu persatu untuk cerita tentang permasalahan di rumah, mungkin sampai nanti malam tidak selesai. Permasalahan demi permasalahan demi permasalahan. Kalau ada sampai satu yang berkata, I don't have problems at home. Dengan rendah hati saya memberitahu kepada Anda semua, ada kemungkinan besar 99,9% that you are the problem. Andalah masalahnya gitu. Jadi setiap rumah punya yang namanya masalah. Kita akan melihat satu permasalahan di dalam sebuah rumah yang ada di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7 berbicara tentang seorang janda yang punya permasalahan yang cukup besar. Menarik, sebelum saya masuk ke pembagian firman Tuhan, sebelum kita baca, menariknya Elisa itu melakukan mujizat sebelum dan sesudah daripada apa yang dia akan perintahkan kepada si janda ini. Sebelum daripada dia melakukan mujizat untuk si janda, dia sebetulnya menolong 3 raja untuk memenangkan peperangan. Sehingga 3 raja itu menang gara-gara yang namanya Elisa. Dan setelah dari kisah si janda, si Elisa itu menolong seorang anak yang sudah mati disembuhkan, dibangkitkan dari seorang keluarga yang sangat kaya raya. Sehingga sepertinya Tuhan mau berkata kepada kita semua that nothing is too small. Your crisis is not too small for God. Karena si janda ini nanti kita akan baca dia nggak punya apa-apa. Tetapi saya mau kasih tahu sekali lagi that nothing is too small for God. He cares for you. Dia peduli atas setiap krisis yang Anda hadapi. Mungkin krisis Anda merasa bahwa ini krisisnya kecil, tetapi dia ada di sana dan dia senantiasa siap menolong. Mari kita baca terlebih dahulu. Ayat yang pertama. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru,
hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jadi Elisa secara tidak langsung dia mendapatkan warisan berupa sekolah teologi, mungkin seperti itu, dari Elia, gurunya. Yang mana it's actually school of prophets, sekolah untuk para nabi. Nah, almarhum suami dari si janda ini adalah salah satu mahasiswa yang ada di sekolah tersebut. Sehingga ketika mati, maka Anda bisa melihat dari ayat pertama ini ada sepertinya kekecewaan. Despair in her heart. Kok bisa orang yang ikut Tuhan, setia, mati dan matinya meninggalkan hutang. Hutangnya begitu besar sehingga sampai dia nggak bisa bayar. Orang benar bisa mengalami krisis. Nggak ada yang luput dari krisis. Sometimes God allows us to go through crisis. Tetapi yang kita perlu tahu, dia ada bersama dengan kita di dalam krisis itu dan dia nggak pernah meninggalkan kita. Apapun alasannya kenapa kok si almarhum suami ini bisa sampai berhutang sedemikian banyaknya, we don't know. The Bible didn't tell anything about it. Bisa jadi karena ada mungkin mismanagement atau tata kelola keuangannya kurang baik. Bisa jadi ada keperluan yang besar yang terpaksa dia harus berhutang dan kemudian ketika dia belum sempat menyelesaikan hutangnya, dia mati. Karena nggak ada orang yang janjian untuk mati, betul? Kita nggak tahu kapan kita akan berpulang. Dan ini yang terjadi intinya adalah apapun masalahnya, si janda ini dalam sebuah krisis yang mana dia nggak bisa selesaikan sendiri. Bahkan di zaman itu, seorang wanita itu dianggap benda, dianggap property. So she herself could not get out of it. How could she? Dia sebagai seorang benda yang dipertukarkan pada zaman itu. Thank God that today is not like that. Dan bahkan kalau kita bicara tentang hukum Musa berbicara bahwa setiap daripada kita apabila kita berhutang dan kemudian kita tidak bisa membayar, maka orang yang menghutangi kita, dia berhak untuk mengambil semua yang kita punya, termasuk anak-anak kita. Dan kemudian dia akan mempekerjakan anak-anak itu membayar hutang keluarganya sampai kapan? Sampai lunas atau paling lama 6 tahun. Karena tahun ke-7 merupakan tahun Jubilee di mana harus dibebaskan dari perbudakannya. Nah, this is a big crisis definitely. Let's keep reading dulu. Mari kita baca terlebih dahulu karena dia akan kehilangan 2 anaknya. Kemudian jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Elisa bertanya demikian. Kemudian pertanyaan kedua, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Pertanyaan yang pertama agak aneh menurut saya. Tetapi saya bisa mengerti karena saya sendiri seorang hamba Tuhan yang mana pertanyaan saya kadangkala salah. Sehingga saya minta dimaafkan, terutama kesalahannya dari para hamba-hamba seperti Pastor Raymond yang sering salah bicara mungkin. Contohnya ini. Nah, saya mau kasih contoh ini, saya juga salah satu orang yang sering bersalah dalam hal ini. Contohnya adalah misalnya kita ketemu dengan jemaat kemudian kita bertanya, lagi ngisi ya, hamil lagi gitu. Atau ini anak yang keberapa? Kemudian jawabannya, pastor ini nggak hamil. Kemudian ada hening sejenak. Awkward moment. Nah, kemungkinan besar ini yang terjadi sama si Elisa ketika Elisa bertanya kepada si janda, what can I do for you? Si janda berpikir lagi, you didn't hear? Lu gak dengerin tak? Gue barusan ngomong lo, hello. Gue barusan ngomong suami gue mati, sampai moncrot itu ya. Suami gue itu mati, untung Anda pakai masker semua. Dan sekarang gue ditinggalin utang. And then I cannot pay. And now my kids will be taken by the debt collectors. Anak-anakku akan diambil satu-satunya yang tinggal aku punya akan diambil. Lu kok gak dengerin sih? That's why I come to you. I ask for help. Nah, tapi sebelum Elisa sadar kemungkinan dia cepat-cepat mengkoreksi gitu ya. Oh, oke.
sekarang pertanyaannya apa yang kamu punya? Pertanyaan kedua dia. Nah di benak si janda mungkin akan berpikir lagi gitu. Ini pendeta ya. Ini nabi ya gitu. Kalau gua sudah punya sesuatu, gua bakal jual, gua bakal lelang di bukalapak.com, whatever it takes, and then I will just pay it. Saya bayar aja, saya nggak akan minta tolong kepada engkau nabi. Itu kira-kira yang ada di pikiran daripada si janda ini. Tetapi pertanyaan ini sebetulnya membuat dia berpikir, membuat dia mengevaluasi, membuat dia mengintrospeksi. And sometimes, saya mau kasih tahu, all we need is a question. Sometimes yang kita perlukan adalah pertanyaan. Pertanyaan yang bisa datangnya dari orang-orang di sekitar kita, dari orang tua kita, dari anak kita, dari rekan kita, dari bos kita, from whoever. God can use anybody to pop that questions. Pertanyaan yang akan menjernihkan pikiran kita. Pertanyaan yang akan membuat kita berpikir ulang. Apakah betul that I am in such a bad place? Di pertanyaan-pertanyaan inilah kadangkala kita mendapatkan jawaban demi jawaban. Leaders, para pemimpin tempat ini, saya mau berkata kepada Anda, ask questions. Tanyakan pertanyaan. Tanyakan pertanyaan yang banyak. Saya percaya itu adalah one of our job description, to ask questions. And sometimes the most spiritual thing that we can do as leaders is asking questions. How are you doing? Really? Ask questions. Mulai bertanya. Kembali pada kisah si janda. Elisa bertanya, apa yang kau punya? Jawaban selanjutnya, si janda ini berkata, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit, dikatakan di sana. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakku masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah sesudah pintu sudah ia dan anak-anaknya masuk. Anak-anaknya mendekatkan bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawab anaknya kepada ibunya adalah, tidak ada lagi bejana, ma. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Pertanyaan Elisa yang kedua, apa yang kau punya sepertinya kurang tepat untuk dilontarkan kepada seorang janda yang barusan kehilangan segalanya. She lost almost everything. Hampir semuanya hilang dari hidupnya. So many times we focus too much on what we've lost. Fokus kita terlalu banyak kepada apa yang sudah terhilang. Mungkin selama 16 bulan di masa pandemi ini, ada yang kehilangan orang yang Anda kasihi, suami, istri, orang tua, bahkan anak. Mungkin ada kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah, kehilangan your savings, your cars, your house, whatever it is. Don't focus on what you've lost. Jangan fokus pada apa yang sudah terhilang, tetapi tetap fokus pada apa yang Anda miliki. I believe God wants to remind all of us today. Hari ini Tuhan mau mengingatkan kepada kita, you still got what it takes to go through the crisis. You still got what it takes to go through the crisis. Apa yang Anda perlukan untuk melalui krisis ini sudah atau masih ada di tangan Anda. Kenapa saya berkata begini? Karena ketika Elisa bertanya kepada si janda itu, dia bertanya, apa yang kau punya? God never ask what you don't have. Tuhan gak akan pernah minta apa yang Anda tidak punya. Sehingga ketika Tuhan menanyakan apa yang kau punya, Tuhan mau kita shift our focus dari apa yang sudah hilang, kita fokuskan dengan apa yang masih kita punya. Karena disitulah Tuhan bisa melakukan mujizatnya. Si janda pertama menjawab, aku sudah gak punya apa-apa. I have nothing. Kemudian dia teringat, kecuali ada minyak sedikit.
Mungkin intonasinya dia berkata, ada minyak sedikit, tapi buat apa ya? Minyak sedikit fungsinya apa? Nggak ada gunanya, terlalu kecil untuk bisa membayar semua hutangku. Mungkin kecil, tetapi jangan kita meremehkan hal-hal yang kecil. Segala sesuatu yang besar mulainya dari yang kecil. Kalau kita ada saat ini dewasa, kuat, karena dimulai dari hal yang kecil. Yaitu apa? Pembuahan dari sel telur dengan sperma. Hal yang kecil. Pohon yang besar dimulai dari sebuah benih yang kecil. Kalau kita melihat ada perusahaan yang besar dimulai dari sebuah usaha yang kecil. Kalau kita melihat mujizat itu dimulai dari sebuah ketaatan dan iman yang kecil. Do not underestimate what is small. Pertanyaannya, apa yang kecil yang kau punya? Musa punya sesuatu yang kecil, yaitu apa yang dia punya? Tongkat. Dan Tuhan pakai tongkat Musa ini untuk membebaskan bangsa Israel. Dan kemudian membelah Laut Merah. Kalau kita tahu yang dipunya oleh Daud ketika dia mulai maju ke medan perang, dia hanya punya sebuah ketapel. Tetapi Tuhan pakai ketapel itu untuk mengalahkan Goliat dan kemudian memberikan semangat kepada banyak bangsa Israel. Prajuritnya mulai bersemangat kembali. Kalau kita melihat Samson, maka Samson hanya punya apa? Tengkorak daripada kedelai. Keledai, yes. Bukan kedelai. Saya sering kali kebalik antara kedelai dengan keledai. Tengkorak dari keledai. Dan Tuhan bisa pakai untuk memukul mundur pasukan musuh. Yesus ketika dia diperhadapkan dengan kerumunan yang banyak, dia hanya diberi 2 ikan dan 5 roti. Betul? Atau 5 roti 2 ikan. Sama, cuma saya balik gitu. Tetapi dia berdoa kepada Bapa. Dan kemudian ada mujizat lipat kali ganda sehingga dia bisa memberi makan 5.000 keluarga. Sesuatu yang kecil tetapi cukup. Your little is enough for God. Kembali kita kisah si janda tadi. Minyak di zaman itu dibuat untuk berbagai macam hal. Nggak hanya untuk masak yang seperti kita tahu kebanyakan minyak hari ini untuk masak. Tetapi saya mau kasih tahu ke Anda semua bahwa hari ini saya pakai minyak untuk mengolesi sepatu saya juga gitu. Karena sepatu saya nggak pernah keluar ternyata. Sehingga saya perlu memberikan minyak supaya apa? Supaya dia nggak pecah. Minyak zaman itu sama halnya untuk merawat, memproteksi, juga untuk kesembuhan, bahkan untuk mengurapi raja itu juga menggunakan minyak. Sehingga minyak pada zaman itu merupakan sebuah komoditas yang penting dan cukup berharga. Nah menurut saya janda ini mendapatkan begitu banyak bejana. Kenapa saya bilang begitu? Karena dari apa yang dia kumpulkan, minyak yang dia kumpulkan dari bejana-bejana itu, nggak hanya dia sanggup untuk membayar hutangnya, tetapi dia juga sanggup menghidupi anak-anaknya. For the rest of her life, dikatakan di sana. Hiduplah dengan sisanya, engkau dan anak-anakmu. Now this is a whole lot of vessels. Banyak sekali bejana yang dia dapatkan. Saya mau katakan bahwa God is a generous God. Ketika dia mau memberkati Anda, dia nggak memberkati Anda dengan pas-pasan, tetapi berkelimpahan. Oleh sebab itulah Yesus berkata, aku datang supaya memberikan kau hidup, dan hidup di dalam berkelimpahan. Hidup di dalam kepenuhannya. Hidup full to the fullest. Nggak hanya biasa-biasa saja. Sehingga ketika melalui Elisa, Tuhan buat mujizat buat si janda. Nggak hanya pas-pasan untuk bayar hutangnya, tetapi berkelimpahan. Pertanyaannya, bagaimana dia bisa mendapat begitu banyak empty vessels? Caranya gimana? Dalam waktu yang singkat kok dia bisa dapat bejana yang kosong begitu banyaknya. Saya percaya karena dia memiliki hubungan yang baik dengan tetangga-tetangganya. Karena Elisa meminta dia untuk pergi ke tetangga-tetangganya. Dia punya hubungan yang cukup baik dengan tetangga-tetangganya, atau saya boleh katakan dia punya komunitas yang peduli terhadap dia. So I want to encourage you, be planted in a community. Tertanamlah di dalam sebuah komunitas. Hanya jadi pendatang tidak cukup. You need to be planted. Anda perlu menetap, Anda perlu tertanam. Disitulah saya percaya diperlukan iCare. Anda yang belum pernah bergabung di iCare, saya undang Anda semuanya boleh bergabung. Hari-hari ini masih banyak iCare yang bertemu secara online, sehingga you can join basically any iCare.
Karena nggak peduli jarak, nggak peduli lokasi, Anda bisa bergabung dengan salah satu. Anda bisa menghubungi Connect Team, ataupun you can chat in the chat room, salah satu dari kami akan membantu Anda. Especially when you are in crisis, do not leave your community. Ketika Anda sedang di dalam krisis, justru di sanalah Anda tidak boleh lari daripada komunitas Anda. Karena saya percaya, di dalam komunitaslah Anda akan mendapatkan bejana-bejana yang kosong di mana Tuhan bisa pakai untuk membuat mujizat di dalam kehidupan Anda. Do not leave your community. Nah, setelah si janda mendapatkan bejana yang kosong dari tetangganya, menariknya Elisa berkata, tutuplah pintu setelah kau masuk. What's the significance of a closed door? Apa sih pentingnya pintu yang tertutup itu? Saya ada paling enggak pemikiran dua hal kenapa pentingnya pintu tertutup. Yang pertama, saya percaya pintu ditutup supaya iman dia tidak goyah. Anda bisa bayangkan ketika dia mulai mengumpulkan begitu banyak empty vessels, maka pasti akan ada banyak kata-kata di luar sana. Dia tuh ngumpulin bejana gitu banyaknya buat apa sih? Enggak tahu, dia juga minta dari aku, ya minta dari tetangga sendiri. Jangan-jangan dia lagi bikin sabu-sabu ya, jangan-jangan dia lagi mau bikin, mulai ada kata-kata yang gak enak yang terlontar. Dan imannya bisa gugur dari sana. Coba Anda bayangkan ketika dia punya hanya minyak di botol yang kecil. Kemudian begitu banyak bejana di depan dia di mana dia harus menuangkan. Apa benar bisa ini? 1-2 tetes mungkin sudah habis. Imannya dengan mudah bisa ragu. Oleh sebab itulah makanya si Elisa bilang tutup pintu di belakang kamu. Pintu tertutup juga berbicara, hal yang kedua paling enggak adalah tentang private victories. Private victory always precedes public victory. Kemenangan secara pribadi, secara personal, mendahului kemenangan secara umum. Nah, setelah si janda melangkah dengan iman, taat, maka mujizat terjadi. Kita melihat ada banyak vessels, bejana yang terisi oleh minyak. Dan kemudian dari sanalah ketika dia melakukan secara private, dari sanalah dia jual, betul? Elisa berkata juallah gitu. Baru tetangga-tetangganya tahu, loh kok jadi kaya dia. And that's public victory. Banyak area kehidupan Anda dan saya yang perlu dimenangkan secara private terlebih dahulu. Behind closed doors. Misalnya kita bicara kekudusan. Misalnya kita bicara keuangan, misalnya kita bicara ketaatan, you need to win that privately. Anda perlu memenangkan itu di dalam ruang tertutup Anda. Ketaatan nggak bisa diwakilkan, nggak bisa nitip. Pastor Lina saya nitip taat ya gitu. Banyak yang nitip Pastor Lina doa hari Rabu, tapi nitip ketaatan nggak bisa. You gotta do it yourself, you gotta win it yourself. Anda harus memenangkan ketaatan itu, private victory terlebih dahulu. Ketaatan si janda ini membuahkan hasil. Seperti yang Pastor Yose sharingkan 2 minggu yang lalu. Ketaatan membawa kehidupan, kelimpahan, dan tujuan di dalam hidup kita. Ada 2 hal, saya akan akhiri ini. Dengan apa kita bisa berpikir cerita ini kita masukkan dalam kehidupan kita. Coba tanyakan ke diri kita sendiri berhubungan dengan bejana yang kosong. Yang pertama, apakah ada bejana-bejana kosong di dalam hidup Anda saat ini? Is there any empty vessels in our lives? Mungkin ada hal-hal yang diambil secara paksa oleh orang lain. Sehingga ada kesakitan, sehingga ada kepahitan, sehingga ada percaya diri yang hilang, keberanian yang luntur. And you feel empty. Mungkin Anda merasa Tuhan gak adil. Tuhan mengambil orang-orang yang Anda kasihi lebih awal dari apa yang Anda pikirkan. And that spot is empty. Kosong, gak bisa diisi oleh apapun. Gak ada sukacita lagi. Mungkin pernikahan Anda merasa Anda memasukkan banyak ke dalam pernikahan Anda, but I didn't get anything back. It feels like the jar, bejananya ini kelihatannya bawahnya gak ada tutupnya. Apa yang dituang ambles hilang gitu. Ambles bahasa apa ya? Ya Anda tahu lah. Hilang gitu aja pokoknya ketika semua dituang. Kosong pernikahannya seakan-akan. Anda mungkin ada di dalam sakit secara jasmani, di mana Tuhan belum sembuhkan. You've been praying,
and you're tired, and you're empty. Apapun itu, whatever it is, remember that He does not lead you to a crisis without a purpose. Dia nggak pernah membawa Anda ke dalam krisis tanpa tujuan yang jelas. Dan yang kosong bisa melambangkan sebuah usaha yang Anda lakukan selama ini. Kerja keras Anda kelihatannya sia-sia. Kemudian Anda melihat ke sebelah, loh kok dia enak ya, kok dia bejananya bisa penuh ya, kok asik, kok gampang dia seakan-akan. Anaknya kok baik-baik, suaminya kok baik, istrinya kok baik. We begin to compare. I want to tell you, close that door of comparison. Tutup pintu perbandingan yang Anda miliki saat ini. There's no use of comparing. Ketika Anda mulai membandingkan, maka timbul ketakutan, timbul kekhawatiran, timbul discouragement di dalam hidup Anda. Close the door of comparison. Jangan berkata bahwa Anda nggak punya apa-apa. That is the lie of the devil. Iblis berusaha menipu Anda dan saya ketika Anda berpikir that you have nothing left. Ketika Anda berpikir nggak ada apa-apa yang tersisa sudah, then that's the work of the devil. Because you still have something left. Selama Anda dan saya masih bernafas, paling nggak kita punya waktu, betul? At least we have time when we still breathing. Tapi lebih daripada itu, minyak melambangkan yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hidup Anda dan saya sebagai orang percaya. Itu adalah janji Yesus bahwa Dia akan senantiasa selama-lamanya bersama dengan kita. So it's not right when you say I have nothing left. The least that you have is time. Setidaknya yang Anda punya adalah waktu dan Roh Kudus di dalam hidup Anda. Jangan menyerah. Don't give up. Give it to God. Orang yang menyerah selalu berkata I'm done. Tetapi orang yang berserah berkata, God is not done. Berikan kepada Tuhan krisis yang Anda miliki saat ini. Tuhan menyediakan benih buat setiap daripada Anda dan saya. You and I have that seed. Bentuknya kecil mungkin, yes. Tetapi benih itu ada di tangan Anda, ada di dalam hidup Anda. Tinggal di sana. You just need to identify it. Anda perlu mengidentifikasinya dan memberikan kepada Tuhan. Look again, apa yang kau punya. Pertanyaan yang kedua, my time is running out. Pertanyaan kedua yang kita pertanyakan ke diri kita adalah, apakah ada bejana-bejana yang kosong? Tadi kalau yang pertama di dalam hidup kita, maka pertanyaan kedua adalah, apakah ada bejana kosong di sekitar kita? Anda dan saya hidup tidak untuk diri kita sendiri, tetapi Anda dan saya hidup untuk sebuah tujuan, maksud yang lebih mulia daripada untuk keperluan hidup kita sendiri. Yang setuju katakan amin. God has greater purpose for you and for me. Periksa apakah ada bejana-bejana kosong di sekitar Anda yang bisa Anda isi. Bejana ini merepresentasikan orang-orang di sekitar Anda dan saya. Bahkan kita ini digambarkan oleh firman Tuhan sebagai bejana. Bejana yang gak sempurna mungkin, yang retak. Tetapi Tuhan mau pakai bejana-bejana ini. Dan ketika kita bicara bejana, maka Tuhan bicara orang di sekitar Anda. In your house, your children maybe. Yang nakal, yang saat ini mungkin trying to rebel in their teenage years. Mungkin adalah suami Anda atau istri Anda. Atau orang-orang di sekitar kantor Anda, tetangga Anda. Bahkan bisa jadi itu bos Anda. Orang yang lebih tinggi secara kedudukan daripada Anda. Anda mungkin bertanya, mana bisa aku memberkati mereka, orang yang lebih tinggi daripada aku, my boss, I have nothing to give. Now that's a wrong thinking. You always have something to give. Selalu memang di dalam kehidupan kita seringkali serangannya adalah I don't have enough to give. I don't have enough to give. I'm not ready to parent. I don't have what it takes. Aku mungkin belum siap untuk menjadi orang tua. Mungkin Anda berkata, aku sebagai istri, aku gak punya kualitas. I don't have the quality of Proverbs 31 wife. Saya cuma punya kualitas istri Amsal 32 yang isinya kosong. Ini guyonannya mahasiswa teologi gitu. Ada yang gak ngerti nanti baca sendiri Amsal 32. Atau Anda berkata, aku gak tahu banyak ayat untuk bisa bersaksi. Gimana caranya aku mau memberkati orang-orang di sekitarku? Aku gak cukup berkarisma untuk memimpin
sebuah pelayanan, ataupun sebuah department, ataupun sebuah perusahaan, dan lain sebagainya. Don't focus on what you don't have, but begin to focus on what you have. God could use your little time, your little talent, your little money, your little compassion, your little listening, your little thank you, your little apology, your little acts of kindness. Tuhan bisa pakai itu. God could use your little that you made available to Him. Saya mau mengatakan pada Anda bahwa what you have is enough. Is enough. Is enough. Yang Anda perlu lakukan adalah tutup pintu perbandingan. Stop comparing yourself to others. Dan mulai taat. Mulai taat dengan apa yang Tuhan mau Anda lakukan. Dalam kasus si janda ini dia menuangkan. Dia mulai menuangkan, taat menuangkan minyak ke dalam bejana-bejana yang begitu banyaknya. Tapi you know what? That miracle started when she start pouring. Mujizat itu terjadi ketika dia mulai menuangkan. I want to challenge you. Start pouring your life into somebody. Mulai tuangkan hidup Anda kepada orang-orang di sekitar Anda. Maybe you feel like you don't have enough. But trust me, when you obey, ketika Anda mulai taat, ketika Anda mulai menuangkan, membagikan sedikit yang Anda punya, maka mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan Anda. Dan Anda melihat mulai banyak bejana terisi di sekitar Anda. Don't stop pouring, because we will never run out of vessels. Kita nggak akan pernah kehabisan bejana untuk diisi. Selalu ada bejana-bejana kosong di sekitar kita yang kita bisa isi. Seringkali masalahnya, we stop pouring. Kita berhenti untuk menuangkan dan kita menjadi kering. And we become dry. Sekali lagi Tuhan bertanya, apa yang kau punya? Apa yang kau punya? He's ready to perform the miracle. If you are willing to pour that little that you have. Saya berharap kita semua bisa bertanya pada diri kita sendiri. Dua hal ini. Apakah ada area kosong dalam kehidupan kita? Bejana-bejana kosong dalam kehidupan Anda dan saya yang perlu diisi. Because that emptiness, kekosongan itu akan menarik. Kalau kita ingat di perjanjian baru, akan menarik banyak kuasa-kuasa gelap untuk hadir di sana. Mulai dari hal yang kecil, discouragement hadir, kemudian ada pemikiran negatif. Pemikiran negatif dilanjutkan dengan perbuatan yang negatif. Dan itu akan terus menjadi lingkaran yang terus mengejar Anda. Don't let that emptiness sits there forever. Tetapi saya juga mau katakan bahwa kekosongan adalah waktu yang tepat. Tempat yang tepat untuk Tuhan boleh memberikan mujizatnya dalam hidup Anda dan saya. Emptiness attracts God's miracle in your life. Pertanyaannya, are you willing to admit? Apakah Anda mau mengakui bahwa Tuhan, I'm empty, fill me up. Yang kedua, jangan egois. Hidup Anda dimaksudkan untuk memberkati orang-orang di sekitar Anda. There are so many empty vessels all around you. Mungkin itu anak-anak Anda. Siapapun itu yang in contact with you, they can be filled with the little that you have. Mungkin Anda pikir hanya sedikit, tapi Tuhan dapat lipat kali gandakan apa yang sedikit yang Anda punya. Boleh Anda yang di onsite bangkit berdiri, Anda yang online, saya tahu sebagian dari Anda rebahan, you can continue rebahan. Kalau Anda mau bangkit berdiri, that will be great as well. Saya mau berdoa bagi Anda yang merasa ada dua area ini. Yang pertama adalah Anda berkata, I have some emptiness. Yang kedua, Lord, I have only a little bit. Saya cuma punya sedikit tetapi aku mau berbagi. If it is you, I want you to begin to say to God, God, here I am. Kalau Anda berkata, ya Tuhan, ada area kosong dalam hidupku. And I need that feeling. Aku perlu diisi oleh Roh Kudus-Mu. Taruh tanganmu di dada. I want to pray for you. Lord, you see the hands as a sign. Tanda bahwa Tuhan, kami mengakui kami kosong. Mungkin itu berupa kemarahan. Mungkin itu berupa kehilangan. Mungkin berupa kepahitan yang menimbulkan that empty feeling
an empty vessel. Tapi aku berdoa saat ini saat jemaatmu mulai merendahkan diri. Seperti layaknya bejana yang kosong yang dimiliki oleh si janda ini. You begin to pour your oil. You begin to pour your Holy Spirit. Mulai tuangkan Roh Kudusmu dalam hidup mereka. I pray for healing to take place right now. Aku berdoa untuk kesembuhan boleh terjadi saat ini dalam kehidupan setiap anak-anakmu. Isi setiap kekosongan dengan tujuan yang daripada engkau sendiri. There's purpose that God has given into your life. Isi Roh Kudus dengan kekosongan itu dengan hadiratmu. Setiap area yang gelap aku berdoa untuk firman-Mu boleh mengisi. Dan mengisinya sampai penuh, sampai berkelimpahan. Setiap area yang pahit engkau gantikan dengan manis dalam hidup. Hal yang dulunya mati, I call life and life in abundance. Hidup dalam kelimpahan. Setiap keputusasaan, aku berdoa untuk pengharapan boleh terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Anda boleh turunkan tangan. Berikutnya Anda yang mau berkata, Tuhan, I have only a little bit, but I want to pour it out. Aku punya cuma sedikit, tetapi aku melihat mujizat yang dialami oleh si janda ini. Dan aku mau mulai menuangkan apa yang aku punya. It's not much, but I know you can use it. Engkau bisa pakai apa yang aku punya sedikit, mungkin waktu, mungkin talenta, mungkin telinga untuk mendengarkan, mungkin kata-kata sedikit untuk memberikan encouragement. Whatever it is, Lord, I want to be used. Aku mau dipakai. Anda bisa taruh tangan Anda di dada. Bagi Anda yang mau berkata, Tuhan pakai the little that I have. Terutama for leaders and parents, I want to pray for you. God, I pray that you use each one of them, Tuhan. Yang mau berkata, Tuhan, pakai aku, Tuhan. Gak banyak memang yang aku punya. Waktuku yang tersisa gak banyak. Tetapi aku mau Engkau pakai, Tuhan. What I have is enough for you to make miracles, Tuhan. Tuhan, aku berdoa saat mereka mulai melangkah dengan iman. That miracle of enough will take place. Mujizat yang cukup itu akan mulai take place, Lord. In their emptiness bahkan, Tuhan. Di dalam kekosongan mereka merasa sedikit, tapi mereka mulai setia menuangkan apa yang mereka punya. Lord, I pray that you will multiply. Engkau akan lipat kali gandakan apa yang keluar dari hidup mereka, Tuhan. Bahkan anak-anak mereka akan hidup dalam takut akan Engkau. The little that they pour into the lives of the children, Tuhan, akan berkali lipat ganda hidup di dalam nilai-nilai yang mereka bawa, Tuhan, saat mereka tumbuh dewasa. Aku berdoa melihat bejana-bejana yang banyak itu, Tuhan, mulai terisi penuh, Tuhan. Orang-orang di sekitar mereka, para staf yang mereka pimpin, para pemimpin yang ada di atas mereka, bahkan bisa mereka penuhi oleh the little bit that they have. Dan Kau sendiri, and every one of you will never be in lack. Gak akan kekurangan, gak akan kering. You will never burn out, you will never dry out. You will continue to flourish, you will continue to bear much fruit. Akan berbuah senantiasa di setiap musimnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, we receive your word, Lord. I have enough. I have what it takes to go through the crisis that I have right now. Aku bisa melalui krisis ini karena apa yang aku punya lebih dari cukup bersama dengan Kau, Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus, kasih dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, penyertaannya yang senantiasa bersama dengan Anda, menolong dikala Anda dalam kesesakan. Melipat kali gandakan apa yang sedikit yang engkau punya yang ada di dalam tanganmu yang kau berikan kepada Tuhan. Senantiasa dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.